Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Alhamdulillah ayyuhal ikhwan wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan fikih pra Ramadan dengan tema fikih pra Ramadan dari kitab yang sudah kita baca, yaitu kitab Al-Khulasah fi Ahkam wa Fatawa Ramadan karya Syekh Sa'ad Atiyah Fayyad hafizahullahu ta'ala, yang mana insyaallah pada malam hari ini adalah pertemuan atau pembahasan terakhir kita dari kitab ini, atau tuntas selesai daripada pembahasan kitab ini, yaitu membahas terkait dengan dua bab. Yang pertama terkait dengan Lailatul Qadri, yang kedua adalah terkait dengan fikih zakat fitrah. Yang pertama, bab Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yaitu adalah malam, disebutkan dalam ayat tersebut dalam surat Al-Qadar sendiri. Allah Ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, yaitu malam yang mulia, malam yang mulia. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, kata Allah, dan tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Kata Allah, Lailatul Qadar itu adalah yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr, yang mana malaikat berbondong-bondong turun, waruh, dan juga malaikat Jibril, fiha, pada malam itu, biidni rabbihim, dengan izin Allah Ta'ala, min kulli amrin, dengan setiap perintah yang Allah Ta'ala berikan. Salamun hiya hatta matla'il fajr, yang mana keselamatan, tenang sampai subuh atau fajar terbit. Itulah ayat yang berkaitan dengan bab Lailatul Qadar. Sehingga dari ayat tersebut kita bisa paham bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang disebutkan oleh Syekh Sa'ad Atiyah Fayyad, Lailatul Qadri lailatun yuftahu fiha al-bab. Lailatul Qadar adalah malam yang dibuka pintu-pintu surga. Kemudian wa yuqarribu fiha al-ahbab. Kemudian orang-orang yang cinta, orang-orang yang dikasihi, mereka mendekat pada malam itu. Dan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut, intinya adalah sesuatu kebaikan, penuh dengan keberkahan. Maka disebut Lailatul Qadar itu dalam ayat lain adalah Lailatun Mubarakah, malam yang diberkahi, malam yang diberkahi. Kemudian dari segi makna Lailatul Qadar, yaitu adalah asy-syarf wal waqar wal uzmah. Makna Lailatul Qadar adalah malam zatu syarfin, yang memiliki kemuliaan, yang memiliki kemuliaan. Kenapa malam Lailatul Qadar mulia? Linuzulil Qur'ani fiha, karena diturunkan Al-Quran di dalamnya.
Ya. Kemudian juga lamma yanzilu fiha minal barakah wa rahmah wal maghfirah. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang turun di dalamnya keberkahan, kemudian rahmat, kasih sayang Allah Ta'ala, dan maghfirah, ampunan dari Allah Ta'ala. Luar biasa ya Lailatul Qadar ini. Itulah kenapa disebut dengan Lailatul Qadar, itu Lailatu Zati Syarfin, malam yang memiliki kemuliaan. Lailatun Mubarakah, malam yang diberkahi. Dan yang paling jelas adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karenanya para ulama sering menyandingkan antara apa? Antara orang yang beramal pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik, setara bahkan lebih baik daripada dia beramal selama 1000 bulan. Ya, luar biasa. Seandainya aja misalnya antum dapat 10 tahun saja, 10 tahun saja di bulan Ramadan, dan antum dapatkan Lailatul Qadar, bayangkan berapa banyak antum beramal. Bayangkan kalau satu malam Lailatul Qadar antum dapat beramal, yang mana hitungannya antum beramal seakan-akan, kalau sama hitungannya 83 atau 84 tahun. 10 kali 10 tahun antum dapat Lailatul Qadar itu sama berapa jumlahnya? 830 atau 840 tahun. Itu 10 tahun sudah bisa menyamai amalan yang dilakukan oleh umat-umat sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, umurnya kan panjang-panjang. Nah, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam umurnya pendek, tetapi diberikan kemuliaan yang bahkan jauh lebih baik daripada umat-umat terdahulu. Contohnya apa? Ya, salah satunya ini dengan Lailatul Qadar. Sehingga luar biasa tentang terkait masalah Lailatul Qadar ini. Kalau kita maknahi, kita lihat tafsirnya, ya sangat begitu Masya Allah, ya sangat begitu Masya Allah kalau kita memahaminya dengan baik. Kemudian Zamanu Lailatul Qadri, Zamanu Lailatul Qadri, waktu Lailatul Qadar. Ya, waktu Lailatul Qadar itu ada atau datang. Ya. Disebutkan pendapat yang pertama, yaitu Lailatul Qadri baqiyah ila qiyamis sa'ah. Lailatul Qadar itu akan tetap ada sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Tetapi terkait dengan masalah ini, ya kita tidak terlalu begitu mengetahui dalil-dalil yang merujuk kepadanya. Adapun pendapat yang rajih, yang kuat terkait dengan Lailatul Qadar ini sebagaimana pendapat yang kedua, apa itu? Disebutkan Lailatul Qadri fi Ramadan. Lailatul Qadar itu datang pada bulan Ramadan. La syakka fi dzalik, dan itu tidak ada keraguan dalam masalah itu. Apa buktinya Ustaz? Dalil Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Qur'an di dalamnya. Ya kan? Loh, mana Lailatul Qadarnya Ustaz? Taib. Ini sama dengan ayatnya yang sebelumnya pada surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul Qadar. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Kemudian dalam ayat disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Sehingga kesimpulannya Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan dan pada malam Lailatul Qadar. Sehingga disebutkan Lailatul Qadar Lailatul Zati Syarfin. Ya, yaitu malam yang memiliki keutamaan. Salah satu keutamaannya tadi yang Ustaz sebutkan, orang yang beramal pada malam Lailatul Qadar hitungannya kalau sama ya, itu sama dengan orang yang beramal selama 83 atau 84 tahun. Ya, itu baru satu kali dapat Lailatul Qadar. Bayangkan kalau hidup antum hidup 20 tahun,
antum dapat Lailatul Qadar. Secara hitungan matematika luar biasa, Masya Allah ya. Jauh sekali dengan umat-umat terdahulu. Nah, kemudian diperkuat lagi terkait dengan masalah Lailatul Qadar. Kalau yang pendapat kedua, yaitu pada bulan Ramadan secara umum. Ya kan, secara umum. Sekarang secara khusus, kapan Lailatul Qadar itu ada atau datang? Yaitu fil ashril awakhir min Ramadan. Pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhiri min Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Ya, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Makanya Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ijtihad, yajtahid, bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhirnya. Ya. Kalau sudah datang 10 hari terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengencangkan sarungnya, kemudian membangunkan ya istri-istrinya, keluarganya untuk apa? Salat malam. Jadi sungguh benar-benar beribadah sama Allah Taala 10 hari terakhir. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu datang pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sungguh-sungguh benar bacaan Qur'annya, zikirnya, salatnya, salat malamnya banyak, sedekahnya dan semisalnya. Makanya ya, kenapa kok i'tikaf itu lebih diutamakan pada 10 hari terakhir? Karena 10 hari terakhir itulah ya malam Lailatul Qadar muncul. Dan kita tidak tahu kapan dia datang. Apakah tanggal 21 kah Ramadan, 22 Ramadan, 23 Ramadan sampai 29 Ramadan atau 30 Ramadan kah? Kita tidak tahu. Makanya 10 hari terakhir itu full kita beribadah, semangat beribadah, khususnya pada malamnya. Taib, itu ya terkait dengan kapan Lailatul Qadar itu muncul. Kemudian alamatu Lailatul Qadri, tanda-tanda Lailatul Qadar itu muncul. Tanda-tanda Lailatul Qadar itu muncul. Yang pertama, dari hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lailatul Qadri lailatun talqah, la harrah wa la baridah, tusbihu asy-syamsu sabihataha dha'ifah hamra." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang pertama ya. Lailatul Qadar adalah malam yang cerah, tidak panas dan tidak dingin. Ya, malamnya cerah. Berarti kalau mendung ya kemungkinan kecil itu Lailatul Qadar. Ya, atau tidak terlihat ya hujan deras, itu kemungkinan kecil. Karena Nabi SAW menyebutkan Lailatul Qadar itu Lailatul Talqah, malamnya cerah. Malamnya cerah. Ya, menunjukkan berarti tidak hujan, tidak mendung, tidak semisalnya. Ya. Kemudian la harra wa la barida, tidak panas, tidak dingin. Berarti tenang. Ya. Hangat biasa ya, tidak panas, tidak dingin. Ya. Kalau banyak nyamuk bagaimana? Oh, itu tidak ada pengaruhnya dengan Lailatul Qadar itu. Ya. Ustaz, memang tidak panas, tidak dingin Ustaz, tapi banyak nyamuk. Oh, tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Kemudian pada pagi harinya tusbihu syamsu, pada pagi harinya asy-syamsu sabihataha, matahari terbit. Ya. Dha'ifatun hamra'a. Ya, dengan lemah dan berwarna merah. Ya, mataharinya terbit dengan lemah dan berwarna merah. Itu tanda Lailatul Qadar malamnya. Jadi malamnya cerah, tidak panas, tidak dingin. Kemudian pada pagi harinya itu ya langit berwarna merah. Kemudian
Tanda yang kedua berdasarkan hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna syamsa tatlu'u yawma idzin la syu'a'a atau la syi'a'a laha." Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sungguhnya matahari pada pagi harinya setelah Lailatul Qadar itu terbit tanpa sinar yang menyilaukan. Makanya tadi disebutkan apa? Mataharinya lemah. Ya kan? Terbitnya lemah karena tidak menyilaukan dia. Itu tanda malamnya Lailatul Qadar itu tadi malam. Ya. Berarti yang kedua adalah matahari terbit tanpa sinar yang menyilaukan. Itu tanda yang kedua. Kemudian tanda yang ketiga berdasarkan daripada surat Al-Qadar pada ayat terakhirnya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan, penuh dengan kedamaian. Ya, hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Berarti apa? Tanda yang ketiga, malamnya itu damai. Tenang malamnya itu. Ya, tenang. Ya, nah. Kemudian yang keempat berdasarkan hadis dari Wasilah Ibn Al-Asqa radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadri lailatun baljah la harra wa la barida wa la yurma fiha bin najmin. Tapi hadis ini diperselisihkan. Yaitu apa? Udara dan anginnya itu terasa tenang, sama ya, kurang lebih. Nah, yaitu di antara tanda-tanda muncul Lailatul Qadar pada malam harinya. Lailatun talqa la harra wa la barida tusbihu syamsu yaumaha hamra'u dha'ifah. Itu kurang lebih kalimatnya seperti itu dalam redaksi yang lain. Taib. Ya, jadi insyaallah jelas ya terkait dengan masalah ini. Jadi tidak ada fikih khusus terkait dengan masalah Lailatul Qadar. Intinya adalah antum beribadah pada 10 hari terakhir karena kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar itu muncul. Ya, tapi kita bisa melihat dengan tanda-tandanya. Yang tadi yang sudah kita sebutkan berdasarkan hadis yang Nabi SAW ya menyampaikannya dalam redaksi tadi. Kemudian ayol ikhwan wal akhwat sekalian, kita berpindah ya, kita tidak bahas secara detail terkait dengan masa Lailatul Qadar. Oh ya, afan, Ustaz lupa terkait dengan Lailatul Qadar ada doa yang disunnahkan. Ada doa yang disunnahkan. Yaitu doanya bagaimana? Biasanya dipakai nih pada pembuka menjelang buka puasa di masjid-masjid umum itu. Apa itu? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nanti Ustaz minta tolong ulangi ya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doanya. Ya. Artinya doa terkait dengan masalah kita meminta maaf, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu doa yang diajarkan atau disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berpindah langsung kepada pembahasan fikih terkait dengan zakatul fitri atau bahasa lain zakatul fitrah. Taib. Apa yang dimaksud dengan zakatul fitri atau zakatul fitrah? Kata Syekh Sa'ad Atiyah Fayyad hafizahullah ta'ala, ta'rifu zakatil fitri. Beliau membawakan kalimat redaksi fitri, bukan fitrah ya. Penjelasan atau pengertian daripada zakat fitri. Kata beliau, az-zakatu fil lughah, zakat itu sendiri dalam secara bahasa yaitu bermakna an-nama waz-ziyadah was-salah wa safwatu syai'. Itu artinya tumbuh. Kemudian ziyadah bertambah atau nama itu berkembang misalnya.
wassalah, ya, memperbaiki kebaikan, ya, wasafwatus syai', dan menjernihkan sesuatu. Ya, itulah yang dimaksud dengan zakat. Makanya orang yang mencapai nisab hartanya, dia harus bersihkan harta tersebut dengan apa? Zakatul mal. Ini untuk orang kaya yang mencapai nisab. Ya. Adapun pembahasan kita bukan masalah itu, yang kita bahas adalah zakatul fitri. Nah, kemudian wa udhifatiz zakatu ilal fitri li'annahu sababu wujubiha. Dan disandarkan kata zakat itu kepada kata al-fitr. Maka disebut zakatul fitr. Kenapa disandarkan, dimudhafkan dia? Li'annahu sababu wujubiha, karena sebab wajibnya. Karena sebab wajibnya. Makanya disebut dengan zakatul fitri. Oleh karenanya, kata beliau, di dalam istilah zakatul fitri itu apa? As-sadaqah tajibu bil fitri min Ramadan. Zakat fitri itu adalah sedekah yang diwajibkan, sedekah yang diwajibkan karena berbukanya seseorang dari bulan Ramadan. Ya, berbukanya seorang dari bulan Ramadan. Itu yang pertama. Jadi secara istilah pengertian zakat fitri itu adalah sedekah yang diwajibkan karena berbukanya seseorang dari bulan Ramadan. Kemudian, ya, tahratin lis-shaim. Kemudian juga karena mensucikan bagi orang yang berpuasa. Mensucikan bagi orang yang berpuasa minal lagwi warrafthi. Dari lagwi, itu kalimat yang jelek, perkataan yang sia-sia yang mungkin dia lakukan pada bulan Ramadan atau sebelumnya, warrafthi, dan juga amalan yang keji, yang amalan yang buruk, dosa. Ya. Jadi Ustaz berikan pemahaman singkat. Jadi kenapa kok zakat fitrah itu ada? Karena zakat fitrah itu zakat yang diwajibkan karena orang selesai daripada puasa. Nah, itu pemahaman yang mudah dipahami. Dan juga sebagai pencucian diri dari segala kekejian yang dia lakukan atau dosa yang dia lakukan. Makanya disebut dengan zakat fitri. Kemudian kata beliau juga waqila laha fitrah, dikatakan juga zakat fitrah. Kenapa? Ka'annaha minal fitrah allati hiyal khalqah. Seakan-akan dia kembali kepada fitrah permulaannya dia. Ya, seakan-akan dia kembali kepada permulaan dia. Ya, sebagaimana ketika kita diciptakan awal datang ke dunia ini, ya seperti itulah kita ketika selesai daripada zakat fitrah. Makanya ada orang ya diperhatikan ikhwan akhwat sekalian, ada orang itu muslim, ya, dia menganggap misalnya contoh ada orang yang kafir masuk ke dalam Islam, itu kan seperti seakan-akan dia baru lahir, ya kan, baru lahir, ya kan, tidak ada dosa. Akhirnya ada orang muslim, dia ingin seperti itu, apa dia katakan? Murtad lah. Habis murtad kan mu'allaf, orang mu'allaf aja nanti seperti bayi baru lahir, ya. Maka apa jawaban kita? Jawabannya adalah tidak demikian. Kenapa tidak demikian? Ketika antum muslim, antum banyak berbuat dosa misalnya, kemudian antum murtad, tambah besar dosanya. Ketika antum masuk ke dalam Islam, dosa yang antum tanggung pada muslim sebelumnya itu tetap ada. Tetap ada. Maka bagaimana Ustaz cara kita agar seperti yang mu'alaf tadi, dalam artian bahasanya seperti kita seakan-akan baru lahir? Ini zakat fitrah. Kenapa? Karena disebutkan zakat fitrah itu adalah aslul khalqah, asalnya penciptaan. Seakan-akan dia seperti kembali, ya, fitrahnya manusia kembali seperti awal kembali dia.
Makanya di dalam hadis disebutkan apa? Wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun bainahunna. Ramadan kepada Ramadan berikutnya itu penghapus dosa. Ya kan? Kenapa penghapus dosa? Ya karena ada zakat fitri salah satunya, kemudian ada ibadah puasa yang menghapuskan dosa itu sendiri. Kemudian ada salat tarawihnya. Ya kan, salat tarawih disebutkan apa? Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dihapuskan dosa yang telah lalu. Puasa sama, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, sama dihapuskan dosanya. Demikian juga zakat fitri sama. Makanya Ramadan itu menghapuskan dosa. Kalau antum Ramadan nanti, antum biasa-biasa saja, tidak semangat ini, tidak maksimal. Ya wah, yang penting lewatlah Ustaz. Kita habis subuh, bangun sekolah, nanti tidur, sudah buka puasa, senang, sudah selesai. Antum tidak mendapatkan keutamaan ini. Makanya Nabi SAW sebutkan dalam hadis lain betapa banyak orang yang berpuasa dia tidak dapat apa-apa kecuali apa? Rasa lapar dan haus saja. Padahal amalan-amalan di bulan Ramadan ini bisa memberikan salah satunya penghapus dosa dari dosa-dosa yang telah dia lakukan selama di luar sebelum bulan Ramadan datang. Nah, kemudian ayol ikhwan dan akhwat sekalian, hukmuha, apa hukum daripada zakat fitri itu sendiri atau zakatul fitrah? Kata beliau, zakat fitri atau zakatul fitrah wajibatun. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Wajib apa ini? Wajibu aini. Wajibu ain. Wajib bagi setiap orang. Bagi setiap orang. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, hadis diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, farada zakatal fitri min ramadana 'ala an-nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala kulli harrin wa aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah mewajibkan zakat fitri pada bulan Ramadan atas setiap manusia. Setiap manusia, alan-nas, setiap manusia, siapapun dia. Sa'an min tamrin, satu sa' dari tamr. Atau sa'an min sya'irin, atau satu sa' dari syair gandum. Ya. Ala kulli harrin, atas setiap orang yang merdeka. Au 'abdin, atau atas setiap orang atau setiap budak. Zakarin au unsa, laki-laki atau perempuan, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Jadi selama dia muslim, mau dia kecil, mau dia besar, mau dia laki-laki atau perempuan, mau dia merdeka atau dia budak, dia wajib membayar zakat fitri. Tidak ada yang tidak diwajibkan, semuanya wajib. Semuanya wajib. Kemudian alaman tajibu, atas siapa diwajibkan zakat fitri tersebut? Qala Ibnu Qudamah, berkata Ibnu Qudamah, wa jumlatuhu anna zakatal fitri tajibu ala kulli muslimin ma'as saghri wal kibri wal kabri wal zukuriyati wal unuthiyati fi qawli ahli ilmi ammah. Ya, kata Ibnu Qudamah bahwasanya zakat fitri itu wajib atas setiap muslim, semua muslim muslimah wajib. Ma'as sagri wal kabri, baik kecil ataupun tua. Waz-zukuriyah wal unusiyah, baik laki-laki atau perempuan, semuanya wajib, tidak ada yang tidak wajib. Fi qauli ahli ilmi ammah, dan dalam perkataan ahli ilmi ammah, semuanya umum. Ya, semuanya umum. Bahkan tajibu 'alal yatim, bahkan anak yatim pun wajib. Ya. Wa yukhriju anhu walihu min malihi, dan yang mengeluarkan hartanya adalah walinya dari harta si anak yatim tersebut.
Wa 'alal raqiqi, baik juga seorang tuan kepada budaknya. Ya, jadi wajib membayar zakat. Tidak ada yang tidak wajib. Semuanya wajib. Semuanya wajib. Kemudian kita lanjutkan saja. Hikmah daripada disyariatkannya zakatul fitri atau zakatul fitrah, yaitu ar-rifqu bil fuqara bi ighna'ihim 'anis su'ali fi yaumil 'id. Ya. Itu bentuk perhatian kasih sayang terhadap orang-orang miskin. Terhadap orang-orang miskin agar mereka ya memiliki kecukupan. Agar mereka memiliki kecukupan ketika pada hari Id. Ya, jangan sampai ada saudara kita pada hari Id itu tidak memiliki apa-apa. Ya, harus kita bantu. Maka dengan zakat fitri itulah nanti akan diarahkan kepada 8 kelompok. Ya, 8 kelompok yang mendapatkan atau berhak mendapatkan zakat fitri itu sendiri. Kemudian juga di antara hikmahnya adalah wa idqadus sururi 'alaihim, yaitu memberikan rasa senang kepada mereka. Ya. Naam. Ya, sehingga mereka merasa senang. Kemudian juga wa tadhiru man wajabat 'alaihi ba'da syahri shaumi minal lagwi warrafthi atau warrifthi. Dan juga sebagai pensuci, ya, mensucikan bagi orang yang diwajibkan atasnya setelah sebulan berpuasa dari lagwi warrafthi, dari perkataan yang buruk, yang jelek, dan juga amalan yang jelek. Ya. Makanya Nabi SAW oleh karena Ibnu Abbas mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mewajibkan zakatul fitri. Zakat fitri ya tuhratan atau tahratan lis-shaim minal lagwi warrafthi, sebagai pengsuci bagi orang yang berpuasa dari apa? Dari perkataan yang keji, lisan yang tidak mampu dijaga, dan juga amalan yang jelek. Wa tam'ati lil masakin, dan juga untuk memberikan makan bagi orang-orang miskin. Ya. Kemudian beliau lanjutkan man addaha qabla salati fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang melakukannya zakat fitri ini sebelum salat, maka itulah yang diterima, zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Dan barang siapa yang menunaikan zakat fitri ini setelah salat, maka itu hanya sekedar sedekah, ya, dianggap sedekah sebagaimana sedekah-sedekah pada umumnya. Sedekah-sedekah pada umumnya. Kemudian miqdaruz zakatil fitri, ukuran zakat fitri. Ya, ukuran zakat fitri wa anwa'uha, dan macam-macamnya. Ya. Terkait dengan masalah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu kana yaqul, bahwasanya beliau mengatakan kunna nukhriju zakatal fitri sa'an min ta'amin aw sa'an min sya'irin aw sa'an min tamrin aw sa'an min aqtin aw sa'an min zabib. Kata beliau, dulu kami mengeluarkan zakat fitri ini baik satu sa' dari makanan pokok, atau mungkin gandum atau kurma, ya, atau biji-bijian, ya. Itu semua bisa dijadikan zakat fitri. Intinya untuk memudahkan pemahaman, zakat fitri itu dikeluarkan dari makanan pokok yang biasa kita makan. Misalkan contoh, kita di sini makannya apa? Beras, ya kan? Nasi, beras. Maka apa?
yang kita keluarkan dari zakat fitri kita ya beras. Jangan kita makan beras yang kita keluarkan kurma. Ya tidak cocok. Karena memang pada asalnya zakat fitri yang dikeluarkan adalah makanan pokok yang biasa dia makan. Bahkan dari segi mikdar jenisnya, ukurannya itu tergantung daripada kebiasaan antum. Misalnya antum makan berasnya setiap hari beras merah misalnya, ya maka beras merah yang antum keluarkan. Jangan di bawahnya. Antum biasanya makan beras yang ukurannya 1 kilo 13.000. Antum jangan keluarkan keluarkan zakat fitrinya yang mungkin cuma 5.000 sekilo. Nah, kalau bisa sama, kalau tidak sama ya lebih. Itu yang terbaik. Ya, jangan antum makan beras yang merek bagus, zakat fitri antum keluarkan yang merek jelek. Nah, ini tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Harus sama, ya. Taib, harus sama semuanya. Adapun terkait dengan ukuran atau kalau bahasa kita kilo, ya kan? Tadi kan disebutkan so'an. So'an itu terdiri dari 4 mud. Ya, 4 mud. 1 mud itu seperti 2 telapak tangan orang dewasa. Ya, atau disebut dengan mudnya Nabi. Ya, 2 tangan Nabi. Atau Nabi SAW sebutkan juga miqdaru ahlil Madinah. Sebut takarannya ahlil Madinah. Tapi intinya adalah mud Nabi SAW. Yaitu kalau diukur-ukur, seandainya misalnya diukur kepada jenis beras misalnya, itu kurang lebih 2,5 kilo sampai 3 kilo. Ya, itu tergantung lagi nanti. Karena beda-beda ukurannya. Nah, karena kita adalah orang Indonesia, Ustaz tidak bahas yang lain. Yang Ustaz bahas adalah beras. Ya, beras. Nah, 1 so' itu hitungannya 2,5 sampai 3 kilo. Makanya Lajnah Daimah, ya, dalam membahas masalah tentang hal ini, mereka mengatakan apa? Al-miqdarul wajib fi zakatil fitri ala kulli fardin sa'un wahidun bi sa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Miqdaruhu bi kilo 1 kilo takriban. Dan ukuran yang wajib pada zakat fitri atas setiap orang, ya, yang mana itu ukurannya 1 so', yang mana ditakarnya dengan 1 so' Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ukurannya 3 kilo kurang lebih. Ya, itu amannya 3 kilo langsung. Ya, jadi jangan enggak Ustaz 2,5. Ya, amannya 3 kilo sudah. 3 kilo. Nah, ya, Ustaz tidak bahas masalah tentang khilaf sana dan kesini. Intinya yang rajih itu, kalau pakai beras kurang lebih 3 kilo. Nah, itu yang aman insyaallah. Kalaupun ternyata misalnya 2,7 misalnya atau 2,6 kilo misalnya, ya, maka sisanya dianggap sedekah. Yang penting kita sudah aman memenuhi takaran zakat fitri yang wajib. Karena kalau kita melihat dari jenis makanan ini disebutkan bahwasanya beras Mesir misalnya itu 2,730. Kemudian beras Amerika 2,430. Ya kan susah kita. Ya langsung aja 3 kilo, aman. Aman sudah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kemudian ayul ikhwan wal akhwat sekalian, ya. Ada pertanyaan, bagaimana hukum mengeluarkan zakat bil qimah dengan uang? Dengan uang. Kata Syekh Sa'ad Atiyah Fayyad, beliau nukilkan dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, Zahab al-Malikiyah wal-Syafi'iyah wal-Hanabila ila annahu la yajuzu daf'ul qimah. Ya. Dari mazhab Malikiyah, kemudian Syafi'iyah, kemudian Hanabila. Ya. Mazhabnya kemana? Annahu la yajuzu daf'ul qimah. Tidak boleh membayar dengan uang, mata uang. Ya, tidak boleh membayar dengan mata uang. Harus dengan apa? Makanan pokok. Sebagaimana seorang itu tidak boleh bayar zakat dengan pakaian.
atau mungkin dengan barang mewah, mobil, motor misalnya, tidak bisa, tidak boleh. Tidak diterima zakatnya, harus bayar dengan makanan pokok. Ustaz, bagaimana Ustaz kalau misalnya kita tidak pakai makanan pokok yang mentah? Kita pakainya sudah masak Ustaz. Misalnya ana beli nasi goreng. Ya kan? Beli nasi goreng 80 bungkus. Kemudian itu yang ana pakai buat zakat fitri. Bisa apa tidak Ustaz? Tidak bisa. Harus makanan mentah. Makanan mentah. Ya, misalnya beras, ya beras, jangan nasi. Tidak bisa nasi, harus beras. Kemudian selanjutnya waktu zakatul fitri. Waktu zakat fitr. Ya, artinya kapan zakat fitri itu dimulai dan berakhir. Taib. Kata beliau, yabda'u min ghurubi syamsi akhir yaumi min Ramadan. Dimulai dari terbenamnya matahari terakhir pada hari terakhir di bulan Ramadan. Mulai terbenam itu malam takbiran ya hitungannya ya. Pas habis maghrib itu udah mulai boleh bayar zakat fitri. Wa huwa awwalu lailatin min syahri Syawal, yaitu malam pertama dari bulan Syawal. Boleh. Wa yantahi bi salatil Id, dan berakhir pada salat Id. Kalau sudah salat Id maka tidak bisa. Tidak bisa lagi bayar zakat fitri. Nah, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi ikhrajiha qabla shalah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitri itu sebelum salat. Tapi pertanyaannya, Ustaz, apakah boleh kita bayar zakat fitri sebelum tadi 1-2 harinya misalnya, atau mungkin pertengahan bulan Ramadan? Maka jawabannya boleh. Kata beliau, wa yajuzu ikhrajuha qabla zalika bi yaumin aw yaumaini. Boleh mengeluarkannya 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Ya, boleh. Jelas ya? Insyaallah ya. Nah, kalau pertengahan sama, boleh. Tapi yang afdal adalah ya pada malam atau mungkin setelah terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Taib. Adapun tempat mengeluarkannya yang lebih afdal adalah ya boleh antum mendatangi rumahnya masing-masing. Boleh juga melewati badan amil zakat, yaitu boleh di masjid boleh. Dan yang paling utama intinya adalah di negeri tempat kita tinggal. Di negeri tempat kita tinggal. Adapun kalau di negeri yang lain maka boleh, tapi tidak afdal. Yang lebih afdal adalah memberikan kecukupan bagi orang-orang miskin, bagi orang-orang yang berhak mendapatkan zakat fitri tersebut di tempat kita tinggal. Kemudian yang terakhir adalah siapa saja orang-orang yang berhak mendapatkan zakat fitri? Bentar. Ya, sebagaimana dalam ya, surat At-Taubah ya, itu ada 8 golongan. Ada 8 golongan. Allah Ta'ala berfirman, ya, innas sadaqat lil fuqara'i, ya, surat At-Taubah ayat 60, wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabili faridatun minallahi wallahu alimun hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqat, sungguhnya sedekah itu hanyalah lil fuqara. Yang pertama orang-orang fakir. Orang-orang fakir yang pertama. Yang kedua wal masakin, orang-orang miskin. Orang miskin. Apa beda fakir dengan miskin ini? Nah, kalau fakir itu dia susah sekali. Kalau gampang bahasanya gini aja, susah sekali.
Artinya apa? Dia tidak punya kecukupan. Ya, mungkin dia bekerja misalnya, tapi dia tidak punya kecukupan yang cukup untuk makanan pokoknya sendiri. Adapun orang yang miskin dia bisa untuk makanan pokok tapi tidak bisa lebih daripada itu. Ya mungkin seadanya saja. Yang penting ada makanan pokok. Tapi kalau fakir benar-benar susah, benar-benar susah. Wal 'amilina 'alaiha. Kemudian yang kedua adalah para amil zakat. Amil zakat itu orang-orang yang ditunjuk untuk mengelola zakat tersebut. Ya, ini berhak menerima zakat fitr. Tapi sekali lagi dia tidak boleh menerima uang. Kenapa? Karena zakat fitri itu dibayarkan dengan makanan pokok, bukan dengan uang. Kemudian yang keempat, wal muallafati qulubuhum. Itu orang-orang yang dilunakkan hatinya. Siapa itu? Para muallaf. Orang yang baru masuk Islam. Orang-orang yang baru masuk Islam. Kemudian wa fir riqabi, yaitu para budak. Ya, para budak. Wal gharimin, dan orang-orang yang berhutang. Orang-orang yang punya hutang. Dia mereka berhak menerima zakat. Ya. Wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun mereka, orang yang berperang, orang yang menuntut ilmu, antum semua ini berhak mendapatkan zakat fitri. Antum semua. Kenapa? Karena antum fi sabilillah. Ya, di jalan Allah menuntut ilmu. Karena fi sabilillah itu ada dua, orang yang berjihad sama orang yang menuntut ilmu. Tidak semua orang fisabilillah itu berjihad. Ada yang menuntut ilmu, sehingga orang yang berjihad dan menuntut ilmu dua-duanya berhak mendapatkan zakat fitrah. Kemudian wa banis sabil, yaitu orang-orang yang musafir, ya, dalam perjalanan. Ini mereka juga berhak mendapatkan zakat fitrah. Faridatun minallah, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ya, itulah orang-orang yang berhak mendapatkan zakat fitr. Ada 8 golongan. Ya. Dan memang yang lebih disunahkan adalah kita bayar zakatnya itu langsung ke orangnya. Itu yang disunahkan. Datang ke orangnya, kita punya harta, misalnya punya beras ini, kita tahu ada orang miskin di daerah kita, kita kasih, datang ke dia, kasih dia. Itu yang lebih afdal. Naam, Allahu a'lam bishawab. Ya, insyaallah selesai pembahasan kitab kita dari kitab Al-Khulasah fi Ahkam wa Fatwa Ramadan. Ya, mudah-mudahan apa yang selama ini kita pelajari itu bermanfaat bagi antum sekalian. Dan ingat, semua materi yang disampaikan ini mohon dimurojaah dengan baik, diperhatikan. Jikalau ada suatu pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan, maka langsung tanyakan kepada Ustaz. Allahu a'lam bishawab. Mungkin hadza ma kullakum. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.